Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sonia Agung Kurniawati, but people usually call me Onya. I am an active student of English Language Department at UIN Wali Songo Semarang from class 4A with study number 23030460047. I have a strong interest in education and language, especially in developing communicative and practical English skills. Here I will explain about content analysis in qualitative research method. In first slide, we can talk about definition of content analysis method. So, content analysis is a qualitative research method used to identify and interpret the meaning of recorded form of communication, whether in the form of text, audio, or visual material. This method involves isolating small part of data that represent important concept, then organizing them into a framework that can be used to describe to explain a phenomenon. Jadi pada slide ini dijelaskan bahwa content analysis itu adalah metode yang sangat berguna untuk meneliti makna dalam komunikasi, baik tertulis maupun nonverbal. Misalnya, jika kita ingin tahu pesan tersembunyi dari suatu iklan atau artikel, kita bisa menggunakan metode ini. Kita tidak hanya membaca sekilas, tetapi juga menguraikan tiap bagiannya untuk melihat konsep, pola, dan pesan yang mungkin tidak langsung terlihat. Jadi ini sangat cocok untuk meneliti wacana, media, pembelajaran, atau bahkan budaya. Next slide, ada pioneers and key figures in content analysis. Some of the key figures in content analysis include Klaus Krippendorff, Harold D. Lasswell, and Bernard Berelsen. They contribute foundational theories and approaches that shape the way content analysis is used today across various disciplines. Jadi mereka ini bisa dianggap sebagai bapak-bapak pendiri dari content analysis, di mana Krippendorff itu menekankan pentingnya validitas dan keandalan. Untuk Lasswell terkenal dengan formula who say what, in which channel, to whom, with what effect, di mana cocok untuk menganalisis media dan politik. Dan tokoh yang saya ambil terakhir adalah Berelsen, membawa pendekatan deskriptif ke arah yang lebih ilmiah dan sistematis. Dengan memahami siapa mereka dan apa kontribusinya, kita tentu tahu bahwa content analysis bukan sekedar teknik, tetapi juga punya dasar teori yang kuat. Next, we can talk about the characteristic of content analysis. Content analysis is systematic, objective, flexible, and can be applied both qualitatively and quantitatively. It includes two-mind approach, manifest content analysis, which focus on what is explicitly stated, and latent content analysis, which interpret deeper meaning. Nah, jadi karakteristik ini membuat content analysis itu cocok untuk berbagai jenis data dan tujuan penelitian. Seperti sistematik, itu berarti langkahnya berurutan dan jelas. Kalau objektif, berarti berusaha mengurangi bias, sedangkan fleksibel diartikan bisa dipakai untuk video, artikel, atau wawancara. Content analysis include two main approach, di mana pendekatan pertamanya itu ada pendekatan manifest. Di sini manifest itu digunakan untuk mencari apa yang terlihat jelas. Misalnya, berapa kali kata demokrasi itu muncul di berita, seperti itu. Sedangkan pendekatan laten itu digunakan untuk menganalisis makna-makna tersembunyi, misalnya sikap negatif terhadap minoritas dalam film dan sebagainya. Okay, next slide. Advantages and disadvantages of content analysis method. In advantages include 4 points. First point is can be used to analyze existing data, include document, transcript, or media. In second, suitable for large and complex dataset. Third, highly useful in education, communication, health, and social fields. And the last, accessible for novice researchers with clear steps to follow. Jadi dapat kita ambil nilai plus dari content analysis ini adalah tentang efisiensinya, di mana kita itu tidak perlu melakukan survei baru, cukup gunakan data yang sudah ada.
Tapi tantangannya adalah dalam proses pengkodean. Kalau tidak jelas atau tidak konsisten, maka tentu hasilnya bisa bias. Ini berarti peneliti harus punya sistem coding yang kuat, termasuk pelatihan antar coder atau jika dikerjakannya itu dalam bentuk kelompok. Selanjutnya untuk bagian disadvantages include 4 points. First, time and labor intensive, especially during the coding process. Second, risk of subjective bias if the coding is not standardized. And third, meaning may be overly simplified if focus is only on frequencies or quantification. And the last, interpretation depend heavily on the researcher's perspective and framework. Jadi, konten analisis itu memang metode yang kuat dan mendalam, tapi ada tantangan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tentang waktu dan tenaga besar. Jadi, proses membaca, memahami, memilah, dan pengkodeannya data itu bisa sangat melelahkan, apalagi jika jumlah datanya itu besar atau dilakukan secara manual. Yang kedua, ada bias subjektif, di mana jika tidak ada standar yang jelas atau codebook pelatihan coder, maka interpretasi antar peneliti bisa berbeda. Ini bisa membuat hasil tidak valid. Poin yang ketiga itu penyederhanaan makna. Kadang peneliti itu terlalu fokus pada kuantifikasi atau beberapa kali kata yang muncul. Padahal tidak semua makna itu bisa direduksi menjadi angka. Ini menyebabkan pesan yang sangat kompleks jika terlihat seolah-olah sederhana. Maka peneliti harus sadar akan kelemahan ini dan menyiapkan strategi mitigasi seperti pelatihan coder, uji validitas antar pengkodean, dan penggunaan triangulasi data jika diperlukan. Next, example of thesis or article that apply content analysis. Example of studies that apply content analysis include a generic structure analysis of TED talk transcript, research on teacher preparation for writing instruction, and content analysis of e-book usage in EFL education. Jadi, contoh-contoh yang saya sebutkan di dalam presentasi ini membuktikan bahwa konten analisis itu dapat diterapkan pada banyak topik dan bidang. Misalnya, meneliti struktur pada teks video TED Talks yang cocok untuk pembelajaran genre dan literasi. Yang kedua ada menganalisis persiapan guru, jadi ini membantu memahami kualitas pendidikan. Dan contoh yang terakhir adalah penelitian e-book pada EFL menunjukkan tren teknologi dalam pendidikan. Artinya, metode ini itu tidak hanya terbatas pada teori saja, tetapi sangat praktis dan bisa digunakan untuk mengevaluasi kurikulum, kebijakan, bahkan tren digital. Next, common framework commonly used in content analysis. Conventional, directed, and summative. Jadi, kerangka kerja utamanya itu konvensional, diartikan bahwa kode itu muncul dari data. Yang kedua, directed atau terarah, di mana teori yang sudah ada itu digunakan sebagai panduan. Dan summative-nya itu diartikan di mana frekuensi dihitung terlebih dahulu sebelum dianalisis maknanya. Summative berguna kalau kita ingin tahu seberapa sering sebuah kata atau isu itu muncul, baru kemudian kita tafsirkan. Framework ini membantu menjaga konsistensi, fokus, dan akurasi dalam analisis. Last slide, conclusion. So, content analysis is an effective qualitative approach to uncover meaning in text or other communication from both manifest latent content analysis offer different strategy depending on the research goal, whether to describe what is literally seen or to understand the deeper hidden meaning. Despite challenges in ensuring objectivity and validity, this method remains a strong, flexible, and relevant choice across disciplines, especially in education and social science. When used appropriately, it provides deep insight and help improve professional practice. Jadi mengulas sedikit apa yang telah kita bincang-bincang tadi, bahwa konten analisis itu merupakan metode yang kaya dan mendalam, bukan hanya soal menghitung tetapi juga soal menafsirkan. Kekuatan utamanya adalah kemampuan membaca komunikasi secara kritis, baik yang tampak atau manifest maupun yang tersembunyi atau laten.
Kelemahannya bisa diatasi dengan coding yang baik, pelatihan tim, dan pemilihan framework yang tepat. Dengan itu, konten analisis itu bisa membantu kita menghasilkan penelitian yang bermakna dan bermanfaat secara nyata, khususnya dalam bidang pendidikan, media, dan sosial. Untuk referensi dari pembahasan content analysis, saya menggunakan 4 reference. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.